Draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI mengatur kenaikan batas usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama. Selain itu, masa dinas Jenderal Bintang 4 atau Panglima TNI bisa diperpanjang oleh Presiden. Draft revisi Undang-Undang ini juga membuka peluang prajurit aktif bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Lalu apa saja dampak RUU TNI ini? Kita bahas malam ini bersama co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Mas Hairul, selamat malam. Selamat malam Mas Reza. Mas Hairul, dari pandangan Anda apa urgensi dari perpanjangan masa dinas Bintang 4 TNI? Ya, begini ya, kalau soal masa dinas itu yang kalau Bintang 4 ya terutama, ini saya kira ya nggak ada urgensinya ya kalau diperpanjang gitu ya, apalagi eh, eh, sampai dua kali bisa diperpanjang ya, ya 2 kali 2 tahun. Nah sementara sebelumnya sudah di atasnya sudah ada aturan yang mengatur soal ketentuan yang mengatur soal penambahan masa dinas ya bagi prajurit ya secara umum gitu ya. Perwira menjadi 60 tahun, sementara bintara dan tamtama menjadi 58 tahun. Nah ini yang saya kira kalau kemudian masa dinas Jenderal Bintang 4 ini kemudian diperpanjang lagi, ini seolah-olah menunjukkan keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi generasi yang lebih muda untuk mengambil alih kepemimpinan TNI. Ya kan kalau kita bicara Jenderal Bintang 4 ini di level pimpinan ya, pucuk-pucuk pimpinan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan gitu kan. Nah, ini seolah-olah ada keraguan gitu ya, keraguan soal kapasitas generasi yang lebih muda, keraguan juga soal kemampuan TNI sendiri dalam mencetak sumber daya unggul, dan kemudian juga ini terkesan juga lebih menonjolkan muatan politis dalam pengaturan jabatan Bintang 4 karena ada opsi bisa diperpanjang 2 kali. Ya kan. Oke, Itu Mas, kan politis banget gitu. Mas Hairul, Anda melihatnya apakah memang regenerasi ini tidak terjadi atau memang ada pengaturan tersendiri bahwa memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menduduki jabatan penting tadi? Iya kan tentu itu merit system ya. Saya kira itu kan seleksi berjenjang ya. Kemudian kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan itu juga kan ada kriterianya, ada kualifikasinya gitu ya, yang terkait dengan kekayaan pengalaman penugasan, pejabatan, prestasi gitu. Nah, hal-hal itu kan sudah terukur sejak awal gitu ya, sehingga kita bisa asumsikan bahwa di posisi katakanlah Jenderal Bintang 3 dan Jenderal Bintang 4 ini sudah personel-personel atau prajurit-prajurit yang memang unggul, mumpuni gitu ya, punya pengalaman dan prestasi yang tinggi begitu, sehingga tentunya mestinya sudah tidak ada lagi ya keraguan terkait dengan regenerasi ini gitu. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat dalam pasal 47 ayat 2 rancangan atau revisi Undang-Undang TNI misalnya disebutkan bahwa prajurit aktif nih bisa menjabat di kementerian dan juga lembaga lainnya begitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau terkait dengan yang bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga lain, nah ini juga kan harus dilakukan secara berhati-hati gitu ya, karena bagaimanapun pertama kementerian dan lembaga ini juga bukan ruang kosong begitu. Itu di situ sudah ada personil-personilnya juga ya, aparatur sipil negara yang menempati. Nah ini kan harus dipikirkan jangan sampai penempatan ini juga kemudian mengganggu pembinaan karir di internal kementerian dan lembaga tersebut. Itu pertama. Kemudian penempatan prajurit aktif di luar formasi TNI, kemudian ini juga saya kira seharusnya gitu ya tidak boleh bersifat lentur gitu ya, tidak boleh bersifat lentur
tidak boleh tidak tegas gitu ya, harus dibatasi ya, dan apa namanya kriterianya jelas ya. Jangan sampai kemudian saya kurang sepakat dengan apa namanya klausul yang ada di salah satu di pasal itu ya yang terkait dengan eh, penempatan di kementerian lembaga yang didasarkan pada kebijakan presiden ya. Nah ini kan apa namanya sifatnya lentur ya. Ini saya kira ada peluang akhirnya akan ada peluang apa namanya politisasi, ada peluang untuk praktek-praktek yang apa namanya buruk dan transaksional gitu. Nah ini kan apa namanya ini kan harus dihindari gitu ya, supaya juga ini yang kita harus ingatkan juga ya, tadi selain berpotensi mengganggu apa pembinaan karir ASN di lingkungan kementerian dan lembaga terkait itu, secara jangka panjang ini juga apa namanya penempatan ini kalau tidak dilakukan secara apa berhati-hati, secara cepat begitu, ini berpotensi menghadirkan persepsi kegagalan sipil dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nah ini yang kita harus hati-hati banget gitu ya. Sehingga kalau saya boleh menyarankan soal penempatan prajurit aktif di luar formasi TNI ini misalnya, ruang lingkupnya harus dibatasi hanya pada kementerian atau lembaga yang memiliki urusan dan kewenangan beririsan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI gitu loh. Jadi kalaupun toh ada yang terkait dengan ada kementerian dan lembaga di luar yang sudah disebutkan gitu ya, sudah disebutkan dalam undang-undang dan itu harus membentukkan kebijakan presiden, itu tetap harus dilihat konteksnya memiliki urusan dan kewenangan yang beririsan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI. Itu batasannya supaya tadi tidak secara jangka panjang tidak sampai membangun persepsi kegagalan sipil tadi. Jangan sampai terlalu luas dan juga terlalu luwes tadi kalau Anda bilang begitu ya. Ada kekhawatiran juga bahwa ini bisa mengembalikan dui fungsi ABRI. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau dui fungsi ABRI ini kan secara normatif sudah hilang ya sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu juga berlaku begitu ya. Nah ini tinggal kemudian yang kita harus hindari jangan sampai ada tadi pasal-pasal yang terlalu luas dan terlalu luas itu tadi untuk kemudian menjadi celah ya bagi masuknya kembalinya dui fungsi dalam bentuk yang mungkin berbeda begitu ya, yang kemudian tadi ini pertama-tama kemudian ini keluar dari agenda reformasi, yang kedua tadi ini berpotensi menghadirkan persepsi kegagalan sipil. Baik, kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya nanti. Jangan sampai ini bisa berpotensi menjadi atau tadi Anda katakan membuat kegagalan sipil dalam membangun negara begitu ya. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Selamat malam. Selamat malam Mas Reza.